Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Agustina Milate, NIM 17340-317, kelas A reguler sore, jurusan Sosiologi semester 7, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video yang ke-16 dari mata kuliah Sosiologi Terapan. Pada tema gender, kesehatan, dan teknologi informasi dalam konteks. Di seluruh dunia, teknologi informasi dan komunikasi atau TIK semakin banyak digunakan dalam pemberian perawatan kesehatan. Informasi sistem untuk mendukung berbagai kegiatan perawatan dan kesehatan, termasuk pengumpulan informasi kesehatan, distribusi informasi kesehatan kepada warga negara, dan diagnosis serta perawatan yang lebih baik telah dikembangkan mencerminkan prioritas politik baru peningkatan akuntabilitas, sabar dan keterlibatan publik, dan pengobatan terbasis bukti ketika komputerisasi perawatan kesehatan terjadi. Sosial dan politik baru, masalah dan tantangan akan muncul. Pengenalan sistem informasi menjadi tempat kerja sektor kesehatan dapat mengubah cara kerja diambil. Ketersediaan informasi kesehatan online yang meningkat dapat berubah hubungan dokter, pasien, dan peningkatan sejumlah besar yurisdik dan masalah hukum. Teknologi pencitraan baru seperti resonansi magnetik pencitraan atau MRI dapat mengungkapkan bagian tubuh yang sebelumnya tak terlihat, menimbulkan pertanyaan baru bagi praktisi dan pasien. Seperti baru sistem informasi dikembangkan, keputusan penting juga sedang dibuat tentang data apa yang harus mereka gunakan untuk mengumpulkan. Keputusan yang sesuai mempengaruhi apa yang dapat ketahui tentang kesehatan populasi bertahun-tahun yang akan datang. Area utama dari perubahan sosial yang terkait dengan informasi kesehatan baru sistem adalah perubahan batas dan hubungan antara tradisi produsen dan penggunaan informasi kesehatan. Dengan demikian, informasi kesehatan konsumen saat ini mungkin termasuk penyedia perawatan kesehatan, seperti sebagai dokter, perawat, fisioterapis, dan pekerja sosial, dan lain-lain, yang hanya mengakses dukungan dan saran online untuk praktik mereka. Juga konsumen yang lebih tradisional termasuk pasien, anggota keluarga, dan mengasuh. Begitu pula dengan produsen informasi kesehatan, tidak lagi hanya terdiri dari penyedia kesehatan dan penyedia informasi kesehatan spesialis, tetapi merupakan kelompok yang beragam yang mungkin termasuk peneliti, administrator, pasien, pengasuh, dan organisasi pasien. Informasi kesehatan sekarang diperoleh dari berbagai macam sumber. Praktisi kesehatan dapat menghasilkan informasi kesehatan dengan mengambil tanda-tanda vital pasien dan memasukkannya ke dalam sistem komputer. Penelitian dan administrator menjadi produsen informasi kesehatan ketika mereka melakukan analisis informasi kesehatan gabungan untuk penelitian atau tujuan administratif.
Pasien atau teman, keluarga anggota dapat menjadi produsen informasi kesehatan ketika mereka menghasilkan weblog online dengan cara menggambarkan pro-depresi, suatu penyakit atau melalui kontribusinya pada bentuk lain diskusi online atau penyebaran informasi. Organisasi seperti kelompok masyarakat, lembaga berbasis penyakit, kantor dokter, atau rumah sakit dapat menjadi produsen informasi kesehatan dengan meletakkan informasi kesehatan online melalui halaman web yang mungkin berisi apapun dari sinar atau gambar lain untuk informasi tekstual tentang kesehatan, seperti batasan dan hubungan antara produsen dan konsumen informasi kesehatan menjadi semakin kompleks. Pekerjaan baru yang menarik tentang perantara informasi kesehatan menunjukkan cara-cara di mana manusia profesional dan awam dan perantara teknologi menjadi semakin penting dalam mediasi hubungan antara produsen dan konsumen informasi kesehatan. Selain perubahan yang dilihat dalam informasi kesehatan, hubungan produsen-konsumen, komputerisasi kesehatan sektor ini juga terkait dengan peningkatan jangkauan situs perawatan kesehatan pengiriman. Ketika sistem informasi baru menjadi jaringan dan sebagai peluang tunities untuk peningkatan perawatan didistribusikan perawatan kesehatan semakin diakses jauh dari rumah sakit pusat, di klinik, komunitas, dan bahkan di rumah. Seperti keragaman lokasi di mana perawatan kesehatan diberikan peningkat, ada implikasi untuk rentang dan jenis orang yang menjadi terdapat dalam pemberian perawatan kesehatan dan untuk keterlibatan mereka dalam menghasilkan dan mengonsumsi informasi kesehatan kepada mendukung perawatan itu. Mengapa gender? Sekarang ada badan kerja substansi yang membahas sosial dan konteks organisasi di mana TIK baru diproduksi dan digunakan dalam perawatan kesehatan artikel dan dapat ditemukan di jurnal yang mencakup informasi kesehatan Matics, sosiologi medis dan media dan komunikasi, serta jurnal berfokus secara khusus pada aspek sosial yang fokus baik pada penggunaan sistem informasi di rumah sakit, pengaturan atau tentang penggunaan internet dan platform digital lainnya, formulir oleh penyedia layanan kesehatan dan atau konsumen di berbagai pengaturan. Nicholas esai berfokus secara khusus pada peran tersebut dalam perbedaan konsumen atau pasien dapat ditemukan atau koleksi teknologi baru dalam perawatan kesehatan oleh Webster, dan dalam edisi khusus jurnal Informasi Communication Society tentang e-health. Namun meskipun beban ini literatur tentang aspek sosial dalam perawatan kesehatan di sana belum ada kumpulan esai sistematis yang membahas di mana gender dari perubahan sosial teknis ini rusak landasan baru. Oleh karena itu, dalam menangani berbagai gender memediasi sosial hubungan etnis seputar penggunaan TIK dalam perawatan kesehatan seperti judulnya untuk bab pengantar ini menyarankan mengeksplorasi bagaimana kasus-kasus yang dibahas dapat membantu dalam menginformasikan gender. Judul ini berbicara untuk dua pertanyaan kunci yang ingin dijawab oleh bagaimana pemahaman tentang gender informasi dengan mengeksplorasi hubungan sosial teknik
teknistik dalam perawatan kesehatan, dan sebaliknya. Sejauh mana dapat mengapresiasi cara-cara gender bekerja, menginformasikan dan meningkatkan pemahaman kita tentang bagaimana dikembangkan menerapkan mental yang digunakan dalam konteks perawatan kesehatan. Akan kembali ke sini pertanyaan di akhir, di mana penyerahan menunjukkan jalan untuk penelitian di lapangan. Mungkin dari saya hanya sekian. Terima kasih.